wabarakatuh. Baik, untuk materi yang pertama, untuk metodologi penelitian pendidikan di sekolah dasar, untuk materi yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian metode penelitian pendidikan, tujuannya, dan jenis-jenis penelitian pendidikan. Oke, kita akan mengenal dulu ya. Jadi pengertian metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara ilmiah dalam memperoleh dan menganalisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, kemudian cara ilmiah dapat diartikan suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Cara ilmiah itu dia harus rasional, empiris, dan sistematis. Apa itu rasional? Rasional itu suatu kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang logis ya, masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Oke, untuk mudah diingat kita bisa berikan simbol ya, kalau rasional tuh ini ya, maksudnya itu logis, masuk akal. Kemudian empiris. Empiris itu apa? Empiris itu yakni cara-cara yang dilakukan dalam penelitian tersebut dapat diamati, dilihat ya menggunakan dua indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang ditempuh. Nah, empiris ya. Bisa diamati, dilihat dengan menggunakan indera manusia. Kemudian sistematis ya. Sistematis ini proses atau prosedur yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis seperti itu. Jadi kalau rasional itu masuk akal, cara logis, empiris itu bisa diamati, dilihat dengan indera manusia, dan sistematis itu menggunakan langkah-langkah tertentu. Kemudian data itu apa ya? Data itu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian tersebut adalah data empiris ya, berarti teramati yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliable, dan objektif. Jadi data yang diperoleh itu syaratnya harus valid, reliable, dan objektif. Valid itu apa? Nah, valid ini menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan jumlah data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jadi itu valid ya, hasilnya harus valid. Sebenarnya terjadi itu harus valid sesuai dengan data jumlahnya. Kemudian reliable. Nah, kalau reliable ini berkenaan dengan derajat konsistensi atau keajekan gitu ya bahasa Jawanya dalam interval waktu tertentu. Jadi reliable tuh ya harus konsisten. Kemudian objektif. Data yang harus objektif ini maksudnya berkenaan dengan interpersonal agreement. Jadi kesepakatan yang menyangkut banyak orang ya. Tidak boleh hanya sepihak, tapi harus diakui, harus banyak orang kesepakatan. Jadi data yang diperoleh harus valid, reliable, dan objektif. Kemudian tujuan penelitian pendidikan. Secara umum, tujuan penelitian pendidikan ini adalah mencari kebenaran yang dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan atau peningkatan atau perbaikan. Nah, tujuan penelitian pendidikan bersifat penemuan ini berarti data penelitian yang diperoleh dari penelitian itu adalah data-data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Contohnya apa? Contohnya menemukan suatu metode mengajar matematika yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Kemudian contoh lain lagi menggunakan media pembelajaran yang tepat. Kemudian sistem evaluasi, menemukan kriteria guru sekolah dasar yang profesional. Kemudian tujuan penelitian pendidikan bersifat pembuktian. Ini berarti data yang diperoleh dari penelitian tersebut digunakan untuk pembuktian adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu ya. Misalnya
membuktikan keraguan-raguan terhadap metode mengajar yang dilakukan orang lain. Nah, apakah akan efektif jika digunakan oleh kita sendiri misalnya. Kemudian tujuan penelitian pendidikan bersifat pengembangan atau peningkatan atau perbaikan. Ini data yang diperoleh dari penelitian tersebut digunakan untuk memperdalam pengetahuan yang sudah ada. Contoh, mengembangkan metode mengajar yang telah ada sehingga akan lebih efektif. Kemudian penerapan sistem evaluasi yang lebih tepat. Kemudian kegunaan penelitian pendidikan. Secara umum, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian itu dapat digunakan untuk memahami, mengantisipasi, dan memecahkan masalah gitu ya. Nah, ini jenis-jenis penelitian terkait dengan bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, waktu itu ya. Sudah dikategorikan masing-masing. Kalau ditinjau dari bidang, ini akademis, profesional, institusional. Dari tujuan ini murni terapan, kemudian metode, ada survei, expose facto, eksperimen, naturalis, policy research, action research, evaluasi, sejarah, dan R&D. Kemudian dari tingkat eksplanasi, akademis, profesional, institusional, kemudian dari waktu ada cross-sectional dan longitudinal. Nah, penelitian akademik ini ya, jenis-jenis penelitian pendidikan menurut bidang kajian. Penelitian akademik ini penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam membuat skripsi dan sebagainya. Variabel penelitian terbatas, serta kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang S1, S2, S3. Kemudian penelitian profesional. Nah, ini dilakukan sebagai peneliti ya, termasuk dosen. Tujuannya ini untuk mendapatkan pengetahuan baru. Variabel penelitian lengkap, kecanggihan analisis disesuaikan dengan kepentingan masyarakat ilmiah. Ya. Kemudian hasilnya dapat berguna untuk pengembangan ilmu. Kemudian kalau penelitian institusional ini untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga. Berguna untuk pimpinan dalam membuat kebijakan. Seperti itu variabelnya lengkap ya, kecanggihannya sesuai untuk pengambilan keputusan. Kemudian macam-macam penelitian, metode penelitian akademik, ada penelitian dasar, R&D, terapan, kemudian kalau institusional, eksperimen, survei, naturalistik. Nah, hubungan antara penelitian dasar, pengembangan, dan terapan bisa kita lihat ya, basic research itu penemuan ilmu, research development, penemuan pengembangan, dan applied research, jadi menerapkan ilmu produk. Ini juga